Emang kalau misalkan di sana lebaran kayak gini ngapain, Bu? Lebaran kan pasti bersantap lah makanan. Itu yang dikangenin ya. Di sana tuh ada yang makanannya kayak tape, tau gak sih tape hitam? Itu di lebaran? Iya. Jawa Timur banyak banget sih sebenarnya, bahkan sebelum hari raya, terus pas hari raya, setelah hari raya. Kalau di rumah saya itu setelah Lebaran Idul Fitri banget, yang Islam itu ada Lebaran ketupat sendiri. Yang makanannya itu bukan cuma ketupat aja, tapi ada namanya lepet. Itu dari ketan gitu, di bulat-bulat, dan itu semuanya bahannya yang kayak bungkusnya itu dari daun kelapa. Iya. Semua orang tuh buat, dan ada hari khusus di mana itu tuh di masjid itu tuh bawa semua bawa Terus masing-masing rumah, didoain sama-sama. Terus nanti tukeran. Kalau di Bulukumba sebelum hari raya ada nggak tradisi khusus gitu? Aku ada sih agak mirip-mirip nih sama ibu. Nah kalau di aku tuh ada kegiatan tradisi maburasa. Maburasa ini artinya membuat burasa. Kalau tradisi maburasa itu, dia tuh tradisinya kayak apa ya, melibatkan semua, nggak hanya perempuan, nggak hanya kaum perempuan, tetapi juga kaum pria. Jadi kan kalau misalnya memasak tuh kita Identiknya perempuan ya. yang domestik dapur lah, itu perempuan aja yang kerjain. Tapi kalau maburasa ini mereka masyarakat Bugis tuh mengenal kayak syarat nilai dia. Selamat Lebaran. Selamat berkumpul dengan keluarga dan teman dan orang terkasih. Beraizin, selamat faizin, maafkan lahir dan batin. Ini vampir. Sini mampir. Udah Lebaran, buka warung. Tapi alhamdulillah semoga Ya Allah. Aku sedih, Bu. Kenapa? Aku gak bisa mudik, aku kangen sama orang tua aku. Astaga, ya udah nggak apa sini sama ibu aja lebarannya. Kita jaga warung. Iya, itu orang buka, Bu, lagi lebaran. Kita mau kerja. Sedih loh, Tuh Bu. kerja ya, Shay. Iya, kalau lebaran gini saya jadi ingat sama orang tua saya. Ingat apanya? Ingat dosa saya. Ini ngapain sih banyak masuk kok, banyak gak masuk sih. Banyak masuk, Mbak. Sabar. Baik ketemu orang tua ya. Benar. Ini opening dulu ya, banyak masuk ya. Saya lupa. Iya. Opening dulu. Iya, opening dulu ya. Hai, kembali lagi di Warung Terminal. Yuk, sini mampir ngobrolin soal pangan. Nggak kompak kan? Sampai lebaran nggak kompak gitu. Gak apa-apa ya tapi ya. Ya udahlah, nggak apa ya. Gimana? Alhamdulillah sekarang setelah 30 hari lamanya berpuasa. Nggak tahu nih tayangnya sebelum lebaran apa enggak? Tayangannya yang mendekati lebaran sih. Mendekati lebaran. Misi, Bu. Iya. Oh, siapa nih? Iya. Lebaran. Lebaran tuh Buka nggak sih? buka, Bu. Iya. Udah buka. Iya. Mbak, jangan jauh-jauh, Mbak. Keluar frame nanti. Sini tayangnya. Nggak mau deket-deket. Makan aku. Nyari makan. Bentar. Minal izin apa izin ya? Oh, saya juga minal aizin wal faizin sama ibu. Iya, Minal tadi aizin berasa juga. doang, tapi gak minta maaf ya. Oh, orang tuh lebaran tuh makan di rumah ini, makan di warung. Gimana ya? Namanya juga anak rantau loh, Teh. Anak rantau, terus kenapa nggak pulang, Mbak? Sedih loh dijelasinnya tuh. Tapi bentar Mbak, kita belum selesai openingnya masalahnya. Lanjut. Nanti ya. Gimana openingnya? Ya, Masih ada opening? Kali ini di podcast Warung Terminal kita bakal ngobrolin soal apa? Soal budaya-budaya lebaran, soal makanan di daerah-daerah. Dan jangan lupa untuk selalu nonton podcast obrolan via podcast Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan yang akan di-upload di beberapa sosial medianya. Ada di YouTube juga, di YouTube Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan. Jangan lupa untuk Like, komen, subscribe, dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Yeay!
mbaknya baru masuk. Tadi Iya. ada miskom ya. Ada miskom, Makasih, nggak apa-apa. Mbak. Namanya juga lebaran Jangan gitu dong. kan. Jangan Oke. apa-apa. Emang kita Ngarahin produsernya. krunya dikit ya, jadi briefingnya Saya lagi lebaran, Iya, krunya lagi terbatas. lebaran. Kita juga memaafkan itu. Jadi gimana? Kenapa nggak pulang? Nggak dapat tiket loh Bu. Emang emang nggak worth tuh kemarin. Orang tuh kan Perang gitu jam 12 malam. nggak dapet. Enggak, tadinya mikirnya kan emang nggak mau pulang kan, nggak bisa pulang. Terus kemudian ternyata bisa, tapi pas udah cek tiketnya ternyata udah habis. Oh. Emang mbaknya orang mana? Aku Sulawesi Selatan, Makassar. Jauh Beda banget. pulang. Jauh banget mbak. Kasihan banget. Nah emang ibu, emang teteh orang mana? Oh aku sih orang Bogor, orang Sunda, Jawa Barat. Nih ibunya orang mana, Bu? Orang Jawa Timur. Jawa Timur. Ih berarti kita beragam ya. Oh iya. Aku orang Sunda, nggak gitu ya. Oh terus teteh sama ibu ini nggak pulang. Oh enggak, saya jadi ingat lagi, saya nggak bisa pulang. Maaf. Ibu kenapa nggak pulang? Iya, aku suka banget jadi nggak pulang. Saya juga harus jalan. Saya kalau kesana ngabisin duit, di sini kan menciptakan duit. Benar. Betul. Walaupun gak ada yang datang ya. Emang kalau misalkan lebaran di Sulawesi mana? Sulawesi Selatan, Sulawesi Selatan berarti di kota Makassar. Tapi aku Kabupaten Bulukumba. oh kabupatennya Bulukumba. Rumahnya di situ. Rumahnya di Makassar. Emang kalau Rumahnya di Bulukumba. maksudnya kotanya Makassar. Ya. Emang kalau misalkan di sana lebaran kayak gini ngapain, Bu? Iya. Gua sampai kayak sedih banget gitu. Nggak boleh di sana ada apaan sih? Ya niatnya kan mau jumpa keluarga. Oh, iya. Selain keluarga. Terus kalau lebaran kan pasti bersantap lah makanan. Itu yang bener banget kangenin ya. Betul. Kayak gini nggak ada nih makanan. Ada nih, ada. Nih lebaran nih. Lebaran kue kacang. Apa nih? Itu kue bulat-bulat. Itu merah kalau aku sebut. Oh, Ini kue apa tuh yang itu? Stick gitu lah. Stick, Iya, iya. stick melingkar. Stick melingkar Stick apa? coklat. Sakmo. Iya. Iya. Kalau biasanya tuh ada lagi tuh nastar. Iya itu. Di sana ada Ada. Itu kayaknya emang umum ya. umum ya, nastar tuh dong. Tapi boleh silakan. Oh boleh. Tapi nanti tuh talan belakang Oh ya. siap. Aku nggak buat kue, jualan kue gitu. Nggak sempet ya. Gak sempet. Karena rame banget Ramadan. Ngapain? Ini pesan-pesan makanan gitu. Oh, yang iya. Ramadan ke warung saya, makanya gak sempet buat kue. Biasanya itu lagi putri salju. Ada putri salju. Ada. Kue kacang. Saku. Ya semuanya umum ya itu ya. Umum ya, kalau Yang kue khusus di sana yang khas khusus. khusus apa? Biasanya Putri kalau enggak, tunggu Tumbuhan dong. Bu, kalau misalnya kalau misal lagi perayaan hari lebaran nih, di sana tuh ada yang makanannya kayak tape, tau gak sih tape hitam? Itu di lebaran. Iya, sebenarnya sih untuk acara aja ada, tapi kalau misal hari perayaan raya tuh biasa pasti tiap rumah tuh ada buatnya. Tape. Tanpa ketan hitam itu. Iya. Bentuknya apa? Tape aja gitu. Ketan. Kayak gitu aja nggak dibentuk Ketan jadi hitam yang campur dibulat-bulat gitu. Terus dikasih ragi. Ah. Tahu nggak? Tahu. Ya itu Tahu difermentasi. Fermentasi. Terus bulat-bulat kan dibentuknya. Heeh. Itu teksturnya enak. Ini tuh empuk apa keras? Lembut ya. Lembut. Kalau misalnya udah masuk di mulut Mulut. tuh kayak lembut terus banyak airnya. Iya. Yang bikin manis. Berarti tape pada umumnya. Cuman Iya. aku kalau di lebaran tuh kayak itu bukan hari-hari penting ya, kayak biasa aja kalau di aku. Oke. Ada sih. Kalau itu apa? Di Jawa. Jawanya mana? Aduh, Jawa Timur. Jawa Timur. Jawa Timur banyak banget sih sebenarnya, bahkan sebelum hari raya, terus pas hari raya, setelah hari raya. Oh. Bahkan ada nggak tahu ya ini semua Jawa Timur apa enggak. Kalau di rumah saya itu setelah Lebaran Idul Fitri banget, yang Islam itu ada Lebaran Ketupat sendiri. Itu 7 hari setelah Lebaran hari raya. Oh. Ada Lebaran Ketupat, tapi yang makanannya itu bukan cuma ketupat aja, tapi ada namanya lepet. Itu dari ketan gitu, di bulat-bulat, dan itu semuanya bahannya yang kayak bungkusnya itu dari daun kelapa. Iya. Semua orang tuh buat, dan ada hari khusus di mana itu tuh di masjid itu tuh bawa semua bawa Terus masing-masing diiring? rumah, didoain di situ sama-sama. Terus nanti tukeran. Misal tanggal sebelah tuh embernya itu, ya udah tukeran sama emberku. Jadi aku dapetnya makanan dia dapetnya makanan dari rumahku. Ember itu isinya makanan ya? Iya, tadi ketupat sama lepet itu tadi gitu. Tapi ini 7 hari setelah lebaran ya? ya 7 hari setelah Lebaran ketupat. Itu gitu. berarti semacam tradisi ya. Mm-mm. Itu namanya apa sih, tradisi apa? Lebaran ketupat.
Oh, lebaran. Namanya lebaran Iya, ketupat. Enggak ada Jadi ibu bahasa. yang banyak tanya ya. Iya. Jadi siapa yang hostnya ya? Aduh, enggak, kan tertarik banget. Iya, iya, iya. Instagram bagus banget dari Iya, iya. kita kenal. Iya, betul. Iya. Betul. Bagus Kalau banget. sebelum lebaran itu H-1 hari sebelum itu apa namanya? Kita Kayak nggak bisa pura-pura ya. Taruh nyalain dulu dah. Nyala nggak? Apa nih? Kagak ya, Ge. Tanya nggak biru ya? Mana sih nyalainnya? Ini. tadi kan saya udah nyalain. Ya udah. Oh, yang banyak. Ya kan produsernya, saya nggak tahu itu udah nyala apa belum. Udah. Jadi sebelum lebaran tuh hari-hari kayak misal nih nanti sholat tadi gitu kan, sholat idnya kan jam 7 pagi. Itu habis sholat subuh kita juga bawa-bawa tuh. Bawa nasi, bawa Ditumpang gitu. Di kepala. di kepala gitu, sama kayak maulid nabi itu loh. Oh, Ya, tapi kan maulid nabi ada buah-buahnya, Iya. itu nggak ada, cuma nasi sama lauknya, tapi beda ember. Nasi sendiri satu ember, terus lauknya sendiri satu ember, tapi terserah sih lauknya gitu. Jadi nanti kerannya ada dua ya, ember lauk sama ember nasi gitu. Jadinya pas habis lebaran ya udah kita makan itu, maksudnya habis sholat id itu kita makan itu gitu. Tapi yang paling kayak tradisi yang Jawa banget itu emang harus ziarah ke kuburan dulu. Iya. Terus habis itu sebelum itu ada kayak ada kue apem namanya dari tepung beras itu. Iya. Di semuanya orang tuh buat kayak gitu. Ya gitu-gitu. Berarti Banyak. H+1 sama 7 hari hampir mirip ya tukeran makanan gitu. Iya, hampir-mirip, tapi cuman bentuknya aja sih. Kan itu kan bentuknya ketupat tuh yang hari lebaran ketupat. Ini nasi gitu. Tapi emang kebanyakan di situ sih yang food waste karena itu kebanyakan kan kalau segede ya. Seember gede. Seember gede itu gitu kan. Orang Iya. isi rumahnya cuma berapa orang. Iya. Terus apalagi di meja kayak gini kan banyak Iya, ya buat iya. kue. Itu kan udah kenyang ya. Iya, emang lebaran tuh food waste ya ternyata ya buang-buang makanan Buang banget. makanan. Apalagi kalau sebelumnya tuh banyak orang yang kayak hampers gitu. Nah, hampers itu biasanya tuh nggak cuma minyak, nggak cuma kayak jajanan gitu, tapi ada juga yang nasi malah. Oh, hampers nasi. Iya, jadi Nasi katanya tuh beras. nasi. Bentuknya nasi hampers dibungkus. Bukan hampers sih, kan di Jawa tuh namanya ater-ater. Ater-ater. Iya, ater-ater. Menarik. Jadi nganterin makan gitu, tapi nanti kita dapat uang satu setelah kita nganter. Kayak Oh. ya udah, kayak ini yang Itu ini dapat yang amplopnya. Iya, THR. THR. THR di sana ada juga. Tapi ada juga pas hari THR lain gitu. Oh, banyak banget ya Iya, di banyak Jawa. banget di Jawa kayak gitu. Pas hari hanya juga kan sungkeman gitu minta maaf. Iya, sungkeman nggak di sana. Ada lah. Yang kayak orang ngantri ke yang lebih tua pada gini. Iya gitu. Ada yang kayak gitu ya. Ya berarti sungkeman kayak hampir semuanya ada lah ya. Kalau di Bulukumba sebelum hari raya ada nggak tradisi khusus gitu? Aku ada sih agak mirip-mirip nih sama ibu. Tapi kalau ibu kan 7 hari 7 H+7 lebaran. ketupat kan. Mm-mm. Ketupat. Nah kalau di aku tuh ada kegiatan tradisi mak burasa. Burasa. Mak burasa tau nggak burasa? Mak burasa. Iya, mak burasa. Agak Agak lanjut. aduh apa ya? Gak apa-apa ya. Dekat nggak? Ya, jadi di masyarakat Bugis itu ada tradisi mak burasa. Nah, mak burasa ini artinya membuat burasa. Tahu nggak burasa? Rasa. Membuat perasaan. Ibu merasa. Pangan ini makanan. Oh, nggak Burasa tahu. tuh makanan. Iya, jadi Buras. Iya, beras Nasi, oh, berarti. ya. Oh, Jadi beras ini semacam temannya ketupat lah ya. Buras yang di Sunda ada buras. Jadi Ada kayak buras. dia tuh nasi dalamnya ayam gitu atau enggak? Dibungkus pakai daun pisang. Enggak, aku nggak ada Daun isinya. oh, enggak. Iya, daun pisang. Daun Kalau di masyarakat Bugis tuh buras itu beras terus dicampur santan terus dikasih Oh, sedikit pakai garam. Jadi nanti itu hasilnya kayak Gurih gitu. gurih gitu. Lengket gitu kan jadinya berbentuk Lontong, kayak lontong. Enggak sampai lontong, masih kelihatan kan nasinya. Dia dibungkus sama ini daun pisang. Iya, maksudnya Iya. bentuk burasnya tuh masih kelihatan ada nasinya gitu kan, enggak kayak lontong. Iya. Kan? Tapi nggak ada isinya dalam. Iya. Nggak ada isi kayak suir-suir ayam dia. Nah, gini aku mau cerita nih, Bu. Iya, apa? Nah, jadi kalau tradisi Maburasa itu jadi dia tuh tradisinya kayak semua apa ya, melibatkan semua, nggak hanya perempuan, nggak hanya kaum perempuan tetapi juga kaum pria. Jadi kan kalau misalnya memasak tuh kita Identiknya perempuan ya. yang domestik dapur lah, Hmm. itu perempuan aja yang kerjain. Tapi kalau Maburasa ini mereka masyarakat Bugis tuh mengenal kayak salah nilai dia. Ada nilai kayak solidaritas, Oh. nilai gotong royong. Jadi kalau dalam membuat
mak burasa ini biasanya dikerjakan menjelang hari raya Hamin satu gitu. Nah, terus biasanya kalau di pedesaan itu satu rumah, satu keluarga, satu rumah, terus di masyarakat pedesaan biasa menentukan kita mau buat berasa di mana nih di satu rumah ini. Nah, habis itu mereka kayak kalian nentuin perannya, nanti bawa apa, ngerjain apa. Terus biasanya kalau kaum pria itu ngerjain membawa peralatan kayak peralatan masak. Terus nanti kalau beras itu kan biasa, kalau tradisionalnya dia dimasak di tungku. Kalau zaman sekarang yang udah modern biasanya kan beralih ke kompor kan. Tapi kalau yang masyarakat pedesaan yang memang masih tradisional memegang teguh tradisi burasa ini, mereka masak di tungku. Terus misal kaum pria itu selain membawa peralatan memasak, mereka juga kayak menjaga tungku, menjaga api gitu agar tetap nyala. Terus kalau misal kaum perempuan ini dia bertugas memasaknya kan. Jadi kalau pemasakan burasa ini memasak satu kali nih, masak beras terus campur santan, udah jadi, terus nanti dibungkus sama daun pisang kan. Nah, biasa kalau yang tradisionalnya lagi, uniknya mengikatnya itu dia pakai pelepah pisang. Pelepah pisang itu yang kering. Tapi itu kan susah banget ya, harus dikeringkan dulu. Kalau zaman sekarang udah pindah lagi, jadi makanya tuh tali rafia dia. Sekarang kalau dulu mah pakai pelepah pisang. Dikeringkan kan pelepah pisangnya di tali gitu. Terus kalau sekarang tapi kalau masyarakat Bugis tuh mengenalnya ada teknik tersendiri untuk mengikat. Jadi kayak mereka tuh jadi ada tradisi mak berasa itu dilakukan secara generasi ke generasi. Jadi agar generasi bawah tuh tahu gitu Cara pembuatan mak beras menalinya khusus ya. Namanya apa tuh? Nggak ada. Tapi sampai sekarang tapi kegiatan itu nggak bisa. Berarti tidak diturunkan. Aduh. Tapi sampai sekarang itu budaya masih ada. Masih. Kalau untuk pedesaan kan biasanya ngumpul semua kan ya. Keluarga yang satu ke keluarga yang lain kan pada ngumpul tuh keluarga. Tapi biasa kalau zaman sekarang biasanya hanya keluarga inti aja, like kalau yang di perkotaan kan. Mungkin karena tingkat kesibukan mereka. Tapi di perkotaan pun masih mak burasa. Masih. Pokoknya hari raya masyarakat Bugis tuh nggak identik lah kalau nggak ada buras ini. Iya. Berarti nggak pakai ketupat ya? Biasanya ketupat juga. Ada juga. Burasa juga harus ada. Iya. Jadi tape tadi ya. Iya, tape juga. Terus nilai yang dipegang itu semacam gotong royong kan ada tuh. Terus mak burasa juga berarti bagian gender juga tuh ya? Iya. Terus setara gender. Laki-laki. Terus mereka juga semacam solidaritas. Misal nih kita udah membuat burasa satu desa gitu kan, untuk desa sih beberapa keluarga di desa kan. Terus nanti hasil burasa ini akan dibagi-bagikan ke mereka yang membuat. Kadang juga dibagikan ke walaupun nggak ngikut buat juga akan diberikan. Jadi semacam memberi gitu, saling memberi. Iya. Meskipun ini ya mulai sekarang ada modernisasi yang kayak yang lebarannya terlalu modern, saya sampai nggak tahu. Yang tunggu jadi kompor, yang pelepah pisang jadi tali rafia, Iya. Jadinya banyak sebenarnya budayanya nggak dilupakan, cuman emang ada beberapa yang diganti jadi lebih efisien, yang benar. Tapi ya itu jadinya hilang nilai dan budaya. Enggak, kalau menurut aku sendiri budaya tradisi mak burasa itu sebenarnya nggak terkikis kok. Dengan kita membutuhkan efisiensi waktu gitu kan, diganti di rafia itu nggak apa-apa ya? Enggak, tapi yang penting adat itu masih terjaga, tradisi itu masih terjaga, kita masih membuat walaupun yang kadang kita buatnya dengan keluarga besar, tapi mungkin sekarang di perkotaan lebih ke keluarga inti aja, ibu sama suami dan juga anaknya gitu. Itu pasti walaupun cuma 4 anggota keluarga tetap mak burasa ya. Nanti ngasih ke tetangga kalau gitu kan. Terus kalau di sana lauknya apa? Opor kan kalau aku opor ayam gitu. Saya juga opor. Kalau di Padang kayak rendang ya, nambah rendang. Sambal kentang. Kalau aku tuh ada sambal kentang pakai. Kalau di pasti kan bersambal. Bugis ada yang mirip rendang tuh. Apa namanya?
Apa ya, ayam Pakai ayam berarti. Ayam juga kayak opor gitu. ayam dia. Enggak, kalau rendang kan misal padang ya di rendang. Iya, denger-denger sih. Iya, dengar-dengar sih gitu. Denger sih. Banyaknya sih emang Iya. nasi Padang ya. Kayak apa yang namanya? Nasi- Manuliku. Aku lupa sih namanya sebenarnya gimana. Cuman kalau lauknya ada opor juga di sana. Ini sih bumbunya tuh seperti opor dia. Jadi kayak ini tuh disebutnya kayak makanan rendangnya Bugis gitu. Oh, tapi bumbunya kayak opor santan, Iya. kuah gitu. Apa ya? Dia tuh lebih ke pakai parutan kayak parutan apa ya? Nah, Kelapa. bumbunya kayak rendang apa kayak opor? Rendang. Rendang. Tadi kayak opor ya? Oh, salah guys. Iya, jadi itu bumbunya kayak rendang tapi bukan daging, pakai ayam. Ayam, iya ayam. Oh, lauknya. Apa ya? Model apa ya? Bumbunya tuh menyerupai rendang. Ayam Tapi rica-rica. bumbunya bukan bumbu rendang. Enggak. Tampilannya kayak rendang. Iya. Terus Semur aja gitu. Semur ayam. bukan. Ya udahlah. Kalau di Sunda Kalian yang tahu langsung di komen ya. Iya, Pokoknya bahannya tuh parutan kelapa. Keju. Parutan kelapa sama apa ya? Serai bukannya itu. Sampai tahu deh. ya, dari teman-teman yang nonton Dari video Bugis, nanti yang dari tahu. Bugis atau dari Bulukumba juga sama Iya, kontak tetangganya aja. Mbak Dara nih. Ini loh namanya Dar. Kita kena Lupa ya. kode-kode mulu nih sama kadaranya, jadinya komen aja ya. Dan kalau misalnya ada tradisi-tradisi di kota kalian juga boleh banget di komen tradisi Komen lebaran. adu tradisi kalian. Makanan favorit kalian juga ya selama Iya, sama itu juga. lebaran. Ini kita tadi ngomongin Jawa sama Sulawesi. Sundanya mana? Sebenarnya kayaknya aku yang salah deh, Mas. Aku merasa minder. Kayaknya aku yang lebih mungkin yang lebih nggak tahu budayanya. Tapi kalau aku sih standar gitu loh, kayak misalkan pasti ada ketupat, terus opor, kadang pakai sambal kentang. Jadi budayanya tuh kalau misalkan kita sholat Id, mungkin aja tuh. Kita sholat Id, terus pas pulang itu kita sungkeman sama yang lebih tua. Terus dia keliling sama-sama, abis itu baru kita makan. Nah, yang masaknya itu kalau di keluarga aku sih ya, itu ibu-ibu sih. Anak-anak, anak muda itu memang harusnya membantu, tapi kebanyakan ibu-ibu dan sudah selesai gitu loh biasanya. Terus abis itu ya itu nyekar kayak gitu-gitu aja sih sebenarnya. Cuman mungkin kalau misalkan ditelusuri lagi, Sunda juga nggak beda jauh, pasti ada acara untuk ngirim-ngirim makanan kayak gitu juga ada. Biasanya kalau aku nggak sampai H+7 sih, biasanya H+2 hari itu ada pertemuan keluarga besar misalnya gitu. Aku kan lebih sering kalau lebaran itu sebenarnya di Ciamis ya, Jawa Barat, deket Pangandaran situ. Biasanya situ kayak gitu sih kalau di aku di Sunda. Makanan khasnya gitu nggak ada? Kayak kamu kan tinggal di Jawa Barat ya. Gitu-gitu aja ya kan. Gitu-gitu aja kan lebaran ya. Anda pernah lebaran di Bogor semua? Enggak pernah. Belum. Enggak pernah lebaran di Bogor? Gitu aja sih. Harus pulang. Opor ayam. Tapi udah pernah nyobain opor ayam. Enggak ada lebaran juga ada kan? Opor ayam sebenarnya kalau di rumahku tuh nggak wajib, bahkan hampir nggak ada gitu loh. Oh, aku wajib. Itu makanan pendamping untuk di lebaran ketupat gitu. Oh, ya Tapi aku udah lebaran bentuknya ketupat. nggak harus opor ayam itu. Ada yang tahu tempe udang yang ini nih, kayak di Jawa Barat tuh yang lontong sayur. Itu tuh kan ada kuahnya itu. Nah kayak gitu bentukannya. Dan itu juga diatur-atur ke keluarga. Jadi habis tadi ditukar-tukar tuh ini embernya itu juga ada yang pengantaran ke keluarga gitu-gitu. Jadi Kalau kita kumpulnya di satu tempat sih, baru orang-orang pada datang baru makan silaturahmi, biasanya kayak gitu. Ketupat is wajib. Pernah buat ini nggak? Pernah. Seru ya? Tapi jadinya bocel. Maksudnya kayak kok punya saya kecil gitu. Antara kayaknya nggak jago deh, atau pemilihan daunnya itu yang nggak lebar. Terus apalagi Mbak yang menarik nih Sulawesi, kan aku agak jarang bertemu budaya. Bahkan aku hampir nggak pernah kesana. Saya nggak pernah kesana. Jadi Aku saya nggak pernah tahu. kesana, cuman nggak sampai lebaran sih, sehari doang. Apa sebelum lebaran gitu, pas malam takbir tuh ada yang khas nggak? Takbirannya sama kan? Sama lah. Sama. Terus amplop juga. Ngamplopin juga nggak? Pasti udah nggak dapet ya tahun ini. Enggak. Yang ngamplopin deh kayaknya ya. Tahun ini yang ngamplopin. Makanan lain. Kok dia? Bugis ini tahu nggak ini? Es pisang hijau. Oh, itu juga ada di Bugis. Oh, pisang hijau.
Itu kita bulan puasa ya. Iya, bulan puasa. Bulan Tapi di puasa. Jawa Barat sih ya, kebanyakannya. Biasanya kalau Ramadan emang ini sih es pisang hijau itu emang terkenal sih, apalagi kalau penyajian Ramadan kan, lagi Ramadan. Cuma kalau emang perayaan hari raya kurang, biasanya kurang ada gitu. Apa yang disajikan? Makanan favorit Bukan favorit. Sama Lebaran apa? Lebaran ya, kalau mepet-mepet keluar Lebaran nggak sih? Ya sama Lebaran. Sama Lebaran ya. Apa ya? Sukanya sih tape, tapi kalau makanan beratnya, ya aku suka buras. Paling Kalau kue Lebaran, kue Lebaran, kue kering aja, kue kering coklat yang biasa pada umumnya aja sih. Kalau di simpel. ya gitu deh. Kalau tetehnya, Kalau aku dari dulu itu kayak putri salju itu my comfort cake. My comfort cookies ya berarti. Ini nanti di bawahnya ada Putri salju. Itu kayaknya kalau Lebaran nggak ada putri salju, ibaratnya gue nggak apa-apa nggak THR, yang penting ada putri salju. Sampai aku suka green tea kan, sampai putri salju green tea. Aku kenapa nggak suka dia? Aku agak nggak suka ini karena kalau makan itu berantakan, banyak putihnya. iya. Atau nggak sih kayak, Lagi berasa kayak princess. Nastar aku nggak terlalu suka justru. Asal-usulnya gimana sih bisa disebut putri salju? Kue putri salju. karena ini ada putih-putihnya kayak salju itu kayaknya. Kayaknya ya, kayak di putri salju. Untuk penciptanya silakan komen. Kenapa itu disebut putri salju? Nastar tuh udah singkatannya tahu? Apa? Nastar. Oh iya. Cross check dulu ya kakaknya. Tapi jujur aku kurang suka nastar sih, karena biasanya nggak tahu kenapa ya ada sisa-sisa kayak di langit-langit. Bener. Dari bahasa Belanda ananas tart. Ya mendalami nanas. Nastar tuh yang enak banget aja, kayak enak males. Iya, yang enak banget, yang udah kena nggak enak, udahlah nggak usah mau nyoba lagi. Kalau Gitu. nggak enak tuh ya Ada partnya nggak enaknya itu, jadi kayak nggak mau gambling lah gitu, yang suka-suka aja deh gitu. Kalau aku biasanya ada kue yang di itu sebut merek lagi. kue yang berbagai macam jenis itu ya. Terus masih Yang ada gambar bunga. Yang 2 tingkat ya. Iya. Harusnya ada yang kan. dibungkus di kaleng. Iya. Oh, yang kalau misalkan 3 bulan setelah Lebaran tuh jadi kerupuk. Kalau ibu apa makanan ini favoritnya? Makan favorit, semur daging. Lebaran. Iya. Oh, ada semur daging. Kan tahu sih di rumahku ada itu semur daging. Terus pentol. Di sana tuh dapat nggak tahu kenapa. Di keluarga aku tuh selalu buat bakso sendiri. Di bude-budeku juga selalu buat. Itu katanya produser juga pentol tuh emang Selalu buat bakso sendiri gitu. Jadi pentolnya itu ada yang khusus untuk bakso. ASMR ya. Jadi yang khusus pentol sendiri yang buat cemilan gitu. Ada yang khusus untuk bakso. Jadi kayak ya udah ada bakso, ada pentol, ya tinggal cocol gitu kan. Kalau misalnya yang khas banget itu yang aku paling suka kue kacang gitu-gitu. Kalau nastar sih enggak ya. Terus biasanya tuh ada kacang mete juga. Tapi cuma kacangnya doang diambilin ya. Kacangnya doang diambilin. Kacang mete. Terus kuahnya nggak dimakan. Oh, enggak ada kuahnya, kacang. Oh, Kacang mete tuh. Tapi utuh metenya. Oh, bukan almond ya? iya. Beda lagi ya? Beda. Itu kan jambu apa Iya, sih? iya. Jambu air ya? Jambu apa sih namanya? Tapi kacangnya Tapi ada kacangnya di atas. Itu yang diambil ya. Udah pernah lihat belum teh? Tapi dia emang nggak boleh banyak-banyak, nanti kita nggak bisa jalan. Kolesterolnya tinggi. Ibu mudah-mudahan Pantesan biasa opa-opa tuh ngemil coklatnya. Kalau apa-apa lebih ke susah ya. Susah ya punyanya ya. Jadi disimpan di top. Kok ibu sekarang nggak masak pentol jualan? Aku nih bu di pasar gini terminal Daging lagi mahal. daging. Iya, kan lebaran. Iya mahal ya. Udah. Gimana? Kita mah jual seadanya, takutnya kan gak ada yang beli karena pada pulang kampung. Iya. Jadinya ya seadanya aja lah gitu. Aduh, lebaran sekarang emang banyak yang Ada ini ya. naik ya harganya. Ya lebaran naik semua, gimana lagi lah emang. Soalnya banyak yang ini sih pada kebutuhan juga naik kan. Kayak banyak yang makanannya dikasih ke sini, banyak yang Dibagi-bagi ke sini. Pilih aku. Oh bukan. punya aku gitu. Emang pengennya lebaran tuh kayak gimana sih? Pengennya tuh lebaran kayak gimana sih ke depannya gitu.
dari Kadara di Sulawesi khususnya Sulawesi, ya, bisa aja. Atau di seluruh Indonesia tercinta itu Apa nih budaya atau gimana nih? Apaan? apa aja untuk budayanya atau makanannya Apa kayak style-stylenya gimana? tiket diperbanyak? Saya bisa pulang. Gitu. Atau pesan Iya. untuk generasi muda untuk mempertahankan budaya Lebaran atau apa gitu barangkali. Paling ya kalau misalnya kita kan di Indonesia kan beragam budaya ya. Beragam budaya. Beragam budaya. Terus ada tradisi-tradisi mereka juga kan. Paling itu tetap dijaga, khususnya lagi sama anak-anak muda gitu. Terus apa ya, mungkin mempertahankan pangan lokal kali ya. Kan dari tadi kita pada ngomongin tentang pangan lokal ya. Maburasa. Budayanya entol. Ya. Iya, kayak gitu sih. Oh. Terus bisa kumpul sama keluarga Iya. untuk Ramadan tahun depan lah ya gitu. Kalau aku boleh berharap gak? Boleh. Aku sih Tapi berharapnya jangan banyak harapan ya. Kenapa tuh? Kencana. berharapnya Lebaran itu walaupun kita habis berpuasa nih sebulan gitu kan nggak nyoba makanan, terus Lebaran tuh biasanya kita perasaannya kayak ini jadinya kalor lapar mata itu Nggak kayak habis nih. ya walaupun kita kemarin sebulan banyak menahannya, tapi nanti pas Lebaran jangan berlebihan lah kayak Lebaran turun 2 kilo puasa turun 2 kilo, Lebaran naik 5 kilo gitu kan. Jadi jangan makan berlebihan, jangan food waste juga kayak gitu kan. Itu sih jaga kesehatan dan jaga keluarga kalian. Beragam budaya seluruh Indonesia. Ibu apa Bu harapannya Bu? Harapan kedepannya semoga Lebaran selanjutnya tetap ada pentol. Coba Lebaran ada seblak. Seperti Dengan seblak tutup Lebaran. Iya, karena ya takut boncos ya orang-orang yang Lebaran sama-sama. Aduh, ke mandi dulu, gitu kan nggak mungkin. Terus paling ya itu tadi soal food waste kali ya. Kayaknya kalau konsumsi di Ramadan terus habis itu Lebaran juga itu kayaknya juga makin naik-naik juga daripada kehidupan kita biasanya gitu kan sehari-harinya gitu. Jadi lebih dikurangin. Mungkin yang tadi ater-ater aku nggak tahu ya, itu kan budaya. Ada yang nasi, ada yang hampersnya berupa minyak atau bahan pokok. Mungkin lebih banyak aja di bahan pokok aja ya karena Iya bantu. kayak hampers tuh kebanyakan kalau yang aku dapat tuh kue mulu manis, mulu kan ntar udah manis. Ya. Nanti nama dia Tahu diabetes. Iya sih itu ya. Oke, karena ini sesi lebaran, kita juga mau mengucapkan selamat bersama-sama ya. Iya kita. Gimana? Yang ini kameranya Mbak. kamera ya. Kenapa tuh? Kita kamu yang mimpin aja. Iya. Kita tinggal gini dong. Oke. Untuk Mic-nya apa? Deketin katanya mic-nya. Beragam. Oke, untuk semua penonton podcast Sarung Terminal, kami mengucapkan Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Selamat Lebaran. Selamat Lebaran, selamat berkumpul dengan keluarga dan teman dan orang terkasih. Bye-bye. Minal aizin wal faizin. Maafkan lahir dan batin. Selamat prakerja makmur terjamin. Oke, kita closing terakhir. Oke. Closing terakhir, nanti kita bareng-bareng ya ngomongin jargon kita. Yang bener dulu nih, gimana nih? Yuk, mampir sini ngobrolin tangan. Yuk mampir sini, ngobrolin tangan. Ayo Oke. mampir sini, yuk mampir sini. Oke. Jangan lupa tonton segmen-segmen selanjutnya di podcast Sarung Terminal. Yuk mampir sini ngobrolin tangan.